Kiblat umat Islam ya. Pertama kali adalah ke Masjidil Aqsa. Ya, ini Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat yang pertama. Ini selama 16 bulan ya. Dalam satu riwayat adalah 17 bulan ya. Karena tempat suci ya pada waktu itu adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Itu adalah tempat yang suci, bebas dari macam sesembahan ya. Karena waktu itu adalah Ka'bah ya masih dipenuhi dengan bermacam-macam patung atau berhala, yaitu ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, itu di Ka'bah itu balatak yang namanya patung berhala. Maka pada waktu itu pertama kali kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Kemudian dipindahkan ya arahnya ke Masjidil Haram itu sejak tahun 622. Sejak tahun 662 atau 663 Masehi ya, hingga sampai sekarang. Nah, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 104 ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala yubniyanaka kiblatan tardoha. Kami, kata Allah, firman Allah, yaitu telah melihat engkau Muhammad menengadah terus-terusan ya tiap hari ke langit ya, wajhaka ke langit, falan wabliyanaka kiblatan, maka akan kami palingkan ke Ka'bah ya. Kiblat itu ke Ka'bah sebagaimana tarduha, sebagaimana engkau senangi. Nah, Pawalla wajhaka satrul Masjidil Haram, maka palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram yaitu di mana saja kita berada. Nah, termasuk kita umatnya disuruh ke sana, ya, ke Masjidil Haram sampai sekarang. Ya. Wahai suma kuntum pawalla hujuhakum, nah, satroh yaitu palingkan, yaitu sekehendakmu ya, atau di mana saja kamu berada, palingkanlah ke arah Masjid Haram. Wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan ahli kitab ya pada waktu itu ya, yaitu Nasrani dan Yahudi ya, itu sudah mengetahui sebetulnya tentang kebenaran pindahkannya adalah benar-benar dari Tuhannya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan lengah terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi Rasulullah ya, ini Rasulullah setiap hari ini menengadah ke langit untuk menerima wahyu ini ya, supaya kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah, ke Baitul Haram yang sekarang. Menurut tafsir Fahrudin Al-Raji ya, dalam Mafatih Al-Kitab Al-Ghaib, ada 4 penyebab pindahnya arah kiblat. Yang pertama, Rasulullah SAW mendengar orang-orang Yahudi bergosip terkait Islam, karena mereka bilang ya, Islam itu beda dengan Yahudi, tapi kok
kiblatnya sama. Pada waktu itu ya kiblatnya sama ke Baitullah. Yang kedua, Masjidil Haram adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Yang ketiga, kiblat ke arah Masjidil Haram dapat membuat orang-orang Arab tertarik dan untuk memasuki agama Islam. Yang keempat, ya Nabi Muhammad SAW ingin kiblat ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah, yaitu karena tempat tersebut adalah tanah airnya, tanah kelahirannya. Nah, itu adalah terjadinya turun tadi ayat yang pertama tadi yang disebutkan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat At-Tin ya, wahadal baitil amin. Wahadal baladil amin ya. Dan negara ini atau penduduk ini atau negara ini adalah negara yang aman. Jadi dipindahkan itu karena aman. Ya. Menurut Allah Subhanahu wa taala itu aman. Coba kalau masih di Masjidil Haram, mungkin masih di Masjidil Aqsa kiblatnya. Mungkin kita akan berkunjung ke sana itu sangat riskan. Sekarang terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu kan Allah sudah memberikan gambar sebelumnya bahwa daerah itu adalah daerah sengketa yang sampai sekarang aku aduin akan terjadi permusuhan antara satu dengan yang lain sampai sekarang ini. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 13 yang bunyinya wa id qala Ibrahim Rabbi ja'alna hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wa yaumil akhir. Ingatlah ketika Ibrahim yaitu berdoa kepada Tuhannya, Rabbi jadikanlah negara ini, negara Mekah ini baladan amin, yaitu negara yang aman, dan berikanlah rezeki bagi penduduknya itu dari buah-buahan, man amana billahi, dan bagi orang yang beriman, minhum billahi wa yaumil akhir, dan orangnya di dalam sana itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada dan pada hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma tarahu ila adabinar. Dan Allah berfirman, dan barang siapa orang yang berkufur, yang kufur akan diberikan kesenangan oleh Allah sementara ya di dunia saja ya, nanti di akhirat yaitu qalilan sebentar, tsumma tarahu, dan kami akan dipaksa nanti ila adabinar, pada api neraka, wa bisa masir, dan sedikit tempat terpadapan itu. Nah, di sini tertanya sampai sekarang buah-buahan di Mekah itu banyak sekali ya. Pada ya Pak Kadar kemarin ya lihat, nah saya lihat buah-buahan yang di Indonesia tidak ada, di sana ada. Tapi sebaliknya juga ya, yang di sana ada, di sini tidak ada. Di sana tidak ada, sekarang tidak ada. Seperti apa? Putih jengkol aya teh di ditu teh asa teu ningali atuh karena putih jeung jengkol. Di sini ada. Tapi yang ada banyak juga yang di sini tidak ada, ya di tanah air kita tidak ada, di sana banyak. Dan tidak tahu namanya ya buah-buah itu ya, Pak Haji Mansur mungkin ya yang pasti tahu buah-buahan itu namanya. Nah, kemudian surat Ibrahim ayat 35 ya. Ini bunyinya wa id qala Ibrahim Rabbi ja'al hada baladin aminan
rukni wa bani wa an na'budu asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhannya, ya Tuhanku, jadikanlah negara ini, ya penduduk ini aman dan jauhkanlah aku dan anak cucuku anta'buda asnam, untuk menyembah berhala atau patung. Dan tentunya berhala ini luas sekali ya, tidak saja dengan bentuk wujudnya, bisa saja juga dalam bentuk yang lain. Berhala kesenangan kita juga itu bisa berhala yang kalau kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini sedikit lagi ya, di sini ada riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, ya, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, ya, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak akan diturunkan. Tiada suatu lorong pun dari lorong Mekah dan Madinah itu melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir, yaitu di luar Mekah dan Madinah. Lalu kota Madinah itu bergoncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik, yaitu dari kota Mekah dan Madinah. Hadits riwayat Muslim. Nah, itu sebenarnya rahasianya yang bisa kita saksikan sekarang, yaitu sehingga Ka'bah, Baitul Haram atau tempat kiblat kita sekarang itu aman, dan bagi seluruh dunia untuk mengunjunginya tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya, yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri, dan mohon maaf ya. Ini alhamdulillah di sini pada menyimak ya. Kemarin saya mengucapkan mengenai yaitu 8 asnaf ya, tapi lidah kenapa mengucapkan 9 asnaf. Nah, padahal sudah tahu gitu ya, sedekah pokoknya masa kini itu ada 8. Tapi kalau saya ucapkan, saya tahu pun dari rekaman ya tadi, saya benar, saya mengucapkan salahnya, jadi 9 asnaf benar itu ya. Jadi alhamdulillah berarti Pak Haji Mansur juga Pak Nadi telah menyimaknya ya, berarti menyimak. Kalau tidak disalahkan sama saya tidak akan tahu bahwa bapak-bapak ibu telah menyimak. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang salahnya adalah salah saya sendiri, dan yang benarnya adalah semata benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hada, astagfirullahaladzim, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.